Tahukah kamu mengapa salat 5 waktu diwajibkan dan apa hikmah di baliknya? Salat 5 waktu bukan sekadar kewajiban ibadah, tetapi juga rahmat dari Allah yang menjadi sarana penghubung langsung antara hamba dan penciptanya. Seperti ini analoginya. Bayangkan seorang karyawan yang diberikan akses langsung kepada CEO perusahaan besar kapan saja ia butuhkan. Dengan ini, karyawan tersebut akan merasa dihargai dan termotivasi untuk bekerja lebih baik. Begitu pula dengan salat, Allah memberi kita kesempatan berkomunikasi langsung dengannya 5 kali sehari, agar kita semakin dekat dan istiqamah dalam kebaikan. Salat bukan sekadar gerakan, melainkan jalan untuk mengukuhkan hubungan hamba dengan Tuhannya. Mari menjaga salat 5 waktu sebagai sumber kekuatan rohani dalam menjalani kehidupan. Jangan lupa subscribe. Jazakumullahu khairan. Tahukah kamu mengapa dalam Islam kita dianjurkan untuk selalu bersikap tawadhu atau rendah hati? Tawadhu adalah salah satu sifat terpuji yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap tawadhu mengajarkan kita untuk tidak sombong dan senantiasa mengingat bahwa segala yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah. Seperti ini analoginya. Seperti pohon yang semakin berbuah, semakin merunduk, begitu pula dengan manusia. Orang yang banyak ilmunya, hartanya, atau kebaikannya, semestinya semakin rendah hati. Sebaliknya, pohon yang tidak berbuah cenderung tegak tanpa makna. Tawadhu adalah perhiasan akhlak yang mulia. Dengan bersikap rendah hati, kita tidak hanya dicintai oleh manusia, tetapi juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari jadikan tawadhu sebagai bagian dari diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa subscribe. Jazakumullahu khairan. Tahukah kamu mengapa ghibah atau menggunjing dilarang dalam Islam dan dianggap dosa besar? Ghibah atau membicarakan keburukan orang lain di belakangnya adalah perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam. Seperti ini analoginya, bayangkan kamu membawa ember penuh air bersih untuk diminum, tetapi seseorang diam-diam memasukkan setetes racun ke dalamnya. Sekalipun racun itu kecil, ia mencemari keseluruhan air yang tadinya jernih. Begitulah ghibah. Ia merusak kebaikan yang kita miliki dengan cara yang tidak terlihat, tetapi sangat berbahaya. Ghibah adalah perbuatan yang merusak diri sendiri dan orang lain. Daripada menggunjing, lebih baik gunakan waktu untuk mendoakan atau memberi nasihat secara langsung. Mari menjaga lidah kita dari dosa dan memperbanyak kata-kata baik yang membawa berkah. Jangan lupa subscribe. Jazakumullahu khairan. Tahukah kamu mengapa berprasangka baik atau husnudzon dianjurkan dalam Islam, bahkan terhadap hal yang tampaknya buruk? Husnudzon adalah sikap positif yang diajarkan oleh Islam untuk menjaga hati dan pikiran tetap tenang. Berprasangka baik bukan berarti mengabaikan kenyataan, tetapi melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang lebih optimis dan penuh hikmah. Seperti ini analoginya. Seperti melihat air dalam gelas, orang dengan prasangka buruk melihat gelas itu setengah kosong, sedangkan orang yang berprasangka baik melihatnya setengah penuh. Perspektif yang positif membuat kita lebih bersyukur dan mampu menghadapi tantangan dengan bijak. Husnudzon adalah sifat yang mendekatkan kita kepada Allah dan menciptakan kedamaian di hati. Mari biasakan untuk berprasangka baik kepada Allah, diri sendiri, dan sesama. Karena kebaikan itu bermula dari cara kita berpikir. Jangan lupa subscribe. Tahukah kamu mengapa dalam Islam kita diajarkan untuk bersedekah meskipun sedikit? Sedekah adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Sedekah bukan hanya membantu orang lain, tetapi juga memberikan manfaat besar bagi pemberinya, baik di dunia maupun di akhirat. Seperti ini analoginya, sedekah ibarat menanam benih di tanah yang subur. Meski hanya 1 biji kecil, ia akan tumbuh menjadi pohon besar yang berbuah banyak. Setiap buah yang dihasilkan menjadi keberkahan, bukan hanya bagi yang menanam, tetapi juga bagi orang lain yang menikmatinya. Sedekah, sekecil apapun, adalah amalan yang besar di mata Allah. Jangan tunda untuk berbagi, karena mungkin kebaikan kecil kita hari ini menjadi sebab besar turunnya rahmat Allah. Jangan lupa subscribe. Jazakumullahu khairan. Tahukah kamu mengapa Islam melarang memutus silaturahmi? Silaturahmi adalah jalinan kasih sayang yang menjadi dasar hubungan antar manusia. Islam melarang memutus silaturahmi karena hal itu dapat menyebabkan perpecahan, menghilangkan keberkahan,
dan menjauhkan kita dari rahmat Allah. Seperti ini analoginya, memutus silaturahmi ibarat memotong akar pohon. Tanpa akar, pohon tidak bisa menyerap nutrisi dan akhirnya mati. Begitu pula manusia. Tanpa hubungan baik, kehidupan menjadi tandus dan hampa. Mari terus menjaga silaturahmi, karena di dalamnya terdapat banyak keberkahan yang akan membawa kita pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Jangan lupa subscribe. Jazakumullahu khairan. Tahukah kamu, apa manfaat menahan amarah? Menahan amarah adalah bentuk pengendalian diri yang menunjukkan kekuatan batin seseorang. Dalam Islam, menahan amarah dianjurkan karena dapat menghindarkan kita dari tindakan yang merugikan. Seperti ini analoginya, amarah itu seperti api yang menyala. Jika dibiarkan, ia akan membakar habis segalanya. Tetapi jika dikendalikan, api itu bisa menjadi penerang dalam kegelapan. Latihlah diri untuk menahan amarah, karena kesabaran adalah kunci untuk menghadapi berbagai ujian kehidupan. Jangan lupa subscribe. Jazakumullahu khairan. Tahukah kamu, apa manfaat menahan amarah? Menahan amarah adalah bentuk pengendalian diri yang menunjukkan kekuatan batin seseorang. Dalam Islam, menahan amarah dianjurkan karena dapat menghindarkan kita dari tindakan yang merugikan. Seperti ini analoginya, amarah itu seperti api yang menyala. Jika dibiarkan, ia akan membakar habis segalanya. Tetapi jika dikendalikan, api itu bisa menjadi penerang dalam kegelapan. Latihlah diri untuk menahan amarah, karena kesabaran adalah kunci untuk menghadapi berbagai ujian kehidupan. Jangan lupa subscribe. Jazakumullahu khairan. Tahukah kamu, mengapa ucapan baik dihitung sebagai sedekah? Ucapan baik tidak hanya mendatangkan kebahagiaan bagi orang lain, tetapi juga bernilai pahala bagi yang mengucapkannya. Kata-kata yang baik bisa menjadi sumber motivasi, penyemangat, dan penghibur bagi orang yang mendengarnya. Seperti ini analoginya. Ucapan baik itu seperti cahaya lilin dalam kegelapan. Meski kecil, ia mampu menerangi dan memberi harapan kepada siapapun yang berada di sekitarnya. Mari biasakan berbicara dengan kata-kata baik, karena ucapan kita bisa menjadi sedekah yang membawa kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Jangan lupa subscribe. Jazakumullahu khairan. Tahukah kamu, mengapa berbohong itu berbahaya? Berbohong adalah perbuatan yang merusak kepercayaan. Sekali berbohong, seseorang harus terus membuat kebohongan lain untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Hal ini membuatnya terjebak dalam lingkaran yang merusak. Seperti ini analoginya, berbohong itu seperti menanam duri di jalan yang akan kita lalui sendiri. Pada akhirnya, kita sendiri yang akan terluka oleh duri-duri tersebut. Jujurlah dalam setiap keadaan, karena kejujuran adalah jalan yang membawa kita pada kebaikan dan keberkahan hidup. Jangan lupa subscribe. Jazakumullahu khairan. Tahukah kamu, mengapa kita dianjurkan untuk berdoa di waktu mustajab? Dalam Islam terdapat waktu-waktu tertentu yang disebut sebagai waktu mustajab, di mana doa lebih mungkin untuk dikabulkan. Contohnya adalah saat sepertiga malam terakhir antara azan dan iqamah, atau di hari Jumat. Pada waktu-waktu mustajab, Allah lebih dekat dengan hambanya. Berdoa pada waktu khusus menunjukkan keyakinan yang tinggi kepada Allah. Menghadap Allah di waktu mustajab memberikan kedamaian hati. Seperti ini analoginya, berdoa di waktu mustajab itu seperti menanam benih di musim hujan. Tanah yang subur dan waktu yang tepat mempercepat tumbuhnya benih menjadi tanaman yang bermanfaat. Gunakan waktu-waktu mustajab untuk memanjatkan doa terbaikmu, karena Allah selalu mendengar hambanya yang berdoa dengan tulus. Jangan lupa subscribe. Jazakumullahu khairan. Tahukah kamu, mengapa kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar? Istighfar adalah permohonan ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Islam sangat menganjurkan istighfar karena manusia adalah makhluk yang tidak pernah lepas dari kesalahan. Istighfar adalah cara untuk membersihkan diri dari dosa-dosa yang telah diperbuat. Allah membuka pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Memohon ampunan kepada Allah menjadikan hati lebih damai dan lapang. Seperti ini analoginya, istighfar itu seperti menyiram debu yang menutupi kaca. Dengan sering membersihkannya, kaca akan kembali jernih dan memantulkan cahaya yang indah. Jadikan istighfar sebagai kebiasaan harian, karena Allah mencintai hambanya yang senantiasa bertobat dan memohon ampunan. Jangan lupa subscribe. Jazakumullahu khairan.
Tahukah kamu mengapa menepati janji itu penting? Menepati janji adalah tanda kejujuran dan integritas seseorang. Dalam Islam, janji yang tidak ditepati dapat menjadi dosa besar karena hal itu menunjukkan pengkhianatan. Orang yang menepati janji dihormati dan dipercaya oleh orang lain. Janji yang ditepati menciptakan rasa aman dalam hubungan. Mengingkari janji adalah perbuatan yang dicela dalam Islam. Seperti ini analoginya. Janji itu seperti utang yang harus dilunasi. Jika terus dibiarkan, utang itu akan semakin besar dan menjadi beban. Tetapi jika ditepati, hati akan merasa tenang dan ringan. Jangan pernah mengabaikan janji, karena setiap kata yang kita ucapkan adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi. Jangan lupa subscribe. Jazakumullahu khairan. Tahukah kamu mengapa Islam melarang hasad atau iri hati? Hasad atau iri hati adalah perasaan yang tidak senang melihat orang lain mendapatkan nikmat. Islam melarang hasad karena dapat merusak hati dan membawa keburukan dalam kehidupan seseorang. Orang yang hasad tidak pernah merasa puas dan selalu gelisah. Hasad seringkali memunculkan permusuhan. Hati yang dipenuhi hasad sulit menerima keberkahan dari Allah. Seperti ini analoginya. Hasad itu seperti menyalakan api dalam hati sendiri. Api itu akan terus membakar hingga akhirnya menghabiskan diri kita sendiri. Jauhilah hasad dan belajarlah bersyukur atas apa yang kita miliki, karena setiap nikmat adalah anugerah dari Allah. Jangan lupa subscribe. Jazakumullahu khairan. Tahukah kamu mengapa Islam menganjurkan untuk bersyukur? Bersyukur adalah bentuk pengakuan atas nikmat yang Allah berikan. Dengan bersyukur, hati menjadi lebih tenang dan nikmat yang kita miliki akan terus bertambah. Orang yang bersyukur lebih mudah merasa puas dan bahagia. Allah menjanjikan tambahan nikmat bagi mereka yang bersyukur. Rasa syukur membuat hati lebih ikhlas dan damai. Seperti ini analoginya. Bersyukur itu seperti menyiram tanaman dengan air. Semakin sering kita bersyukur, semakin subur nikmat yang kita terima. Jadikanlah rasa syukur sebagai bagian dari hidupmu, karena nikmat sekecil apapun adalah anugerah besar dari Allah. Jangan lupa subscribe. Jazakumullahu khairan. Tahukah kamu mengapa kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran setiap hari? Al-Quran adalah petunjuk hidup bagi umat Islam. Membacanya setiap hari bukan hanya ibadah, tetapi juga cara untuk menenangkan hati dan mendapatkan pahala. Al-Quran memberikan jawaban atas berbagai persoalan hidup. Setiap huruf yang dibaca dihitung sebagai amal kebaikan. Membaca Al-Quran membuat hati menjadi lebih damai dan tentram. Seperti ini analoginya. Membaca Al-Quran itu seperti menyalakan lampu di ruangan yang gelap. Dengan cahayanya, kita bisa melihat jalan dengan jelas dan menghindari bahaya. Luangkan waktu untuk membaca Al-Quran setiap hari, karena ia adalah cahaya yang menerangi hidup kita di dunia dan akhirat. Jangan lupa subscribe. Jazakumullahu khairan. Tahukah kamu mengapa Islam mengajarkan untuk bersikap jujur? Kejujuran adalah salah satu sifat mulia yang sangat dijunjung dalam Islam. Dengan bersikap jujur, kita menjaga hubungan baik dengan Allah dan sesama manusia. Orang yang jujur selalu dipercaya dan dihormati. Kejujuran membawa keberkahan dalam hidup. Kebohongan kecil bisa membawa kita pada dosa yang lebih besar. Seperti ini analoginya, kejujuran itu seperti pondasi sebuah bangunan. Jika pondasinya kuat, bangunan akan berdiri kokoh meskipun diterpa angin dan hujan. Jadilah pribadi yang jujur, karena kejujuran adalah tanda kesempurnaan iman seseorang. Jangan lupa subscribe. Jazakumullahu khairan. Tahukah kamu mengapa kita dianjurkan untuk menjaga pandangan? Menjaga pandangan adalah salah satu cara untuk melindungi hati dari godaan dan menjaga kesucian diri. Apa yang kita lihat bisa memengaruhi hati dan pikiran kita. Pandangan yang terjaga membantu kita menjauhi perbuatan dosa. Orang yang menjaga pandangan dihormati dan dihargai. Seperti ini analoginya. Menjaga pandangan itu seperti menjaga pintu rumah dari tamu yang tidak diinginkan. Jika pintu terbuka sembarangan, siapa saja bisa masuk dan merusak isi rumah. Jagalah pandanganmu, karena pandangan adalah cerminan dari hati dan iman. Jangan lupa subscribe. Jazakumullahu khairan. Tahukah kamu mengapa kita dianjurkan untuk menghormati orang tua? Menghormati orang tua adalah salah satu kewajiban besar dalam Islam. Mereka adalah sebab keberadaan kita di dunia dan telah berkorban begitu banyak untuk kita.
Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua. Berbakti kepada orang tua membuka pintu-pintu kebaikan. Menghormati orang tua mengajarkan nilai kasih sayang kepada generasi berikutnya. Seperti ini analoginya, menghormati orang tua itu seperti merawat pohon besar yang menaungi kita. Pohon itu melindungi kita dari panas dan hujan, sehingga sudah sepantasnya kita menjaganya dengan baik. Jangan pernah lelah untuk berbakti kepada orang tua, karena doa mereka adalah jalan menuju keberkahan. Jangan lupa subscribe. Jazakumullahu khairan. Tahukah kamu mengapa Islam mengajarkan untuk menepati waktu? Waktu adalah amanah yang harus dijaga. Dalam Islam, menepati waktu adalah tanda kedisiplinan dan penghargaan terhadap nikmat Allah. Waktu yang dimanfaatkan dengan baik membawa banyak manfaat. Tepat waktu menunjukkan rasa hormat kepada orang lain. Memanfaatkan waktu untuk ibadah adalah bukti cinta kita kepada Allah. Seperti ini analoginya. Waktu itu seperti air sungai yang mengalir. Jika tidak dimanfaatkan, ia akan hilang begitu saja tanpa bisa kembali. Gunakan waktumu dengan bijak, karena setiap detik adalah kesempatan untuk berbuat kebaikan. Jangan lupa subscribe. Jazakumullahu khairan. Tahukah kamu mengapa kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir? Zikir adalah bentuk mengingat Allah dalam setiap keadaan. Dengan berzikir, hati menjadi lebih tenang dan hubungan kita dengan Allah semakin kuat. Zikir membuat hati lebih damai dan jauh dari kegelisahan. Setiap zikir adalah bentuk penghapusan dosa kecil. Zikir adalah cara untuk selalu merasa dekat dengan Allah. Seperti ini analoginya. Zikir itu seperti charger untuk hati. Tanpa zikir, hati kita akan melemah dan kehilangan energi spiritualnya. Jangan lupa untuk selalu berzikir, karena itu adalah kunci ketenangan dan kekuatan iman. Jangan lupa subscribe. Jazakumullahu khairan. Tahukah kamu mengapa kita dianjurkan untuk bersikap dermawan? Kedermawanan adalah sifat mulia yang sangat dicintai Allah. Dengan bersikap dermawan, kita membantu sesama sekaligus membersihkan harta yang kita miliki. Harta yang dibagi untuk kebaikan tidak akan berkurang, justru bertambah keberkahannya. Kedermawanan membantu mempererat hubungan antar sesama. Sifat dermawan menjadikan hidup kita lebih bermanfaat bagi orang lain. Seperti ini analoginya. Bersikap dermawan itu seperti menuangkan air dari gelas penuh ke gelas yang kosong. Air yang kita berikan mungkin kecil, tapi ia bisa menghapus dahaga seseorang dan membawa kepuasan hati. Jadilah pribadi yang dermawan, karena kebaikan yang kamu berikan akan kembali kepadamu dalam bentuk keberkahan. Jangan lupa subscribe. Jazakumullahu khairan. Tahukah kamu mengapa kita dianjurkan untuk memelihara lidah? Lidah adalah salah satu anggota tubuh yang dapat membawa kita pada kebaikan atau keburukan. Dalam Islam, kita diajarkan untuk menjaga ucapan agar tidak menyakiti orang lain dan menjaga diri dari dosa. Ucapan yang tidak terjaga dapat menyebabkan dosa besar seperti fitnah atau ghibah. Lidah yang terjaga menjalin hubungan yang baik dengan sesama, menghindari perselisihan. Dengan menjaga ucapan, hati menjadi lebih tenang dan terhindar dari konflik. Seperti ini analoginya, lidah itu seperti pisau tajam. Jika digunakan dengan benar, ia bisa membantu memotong bahan makanan dengan presisi. Namun jika disalahgunakan, bisa melukai diri sendiri dan orang lain. Jagalah ucapanmu, karena lidah yang terjaga adalah cerminan dari kebersihan hati dan kedalaman iman. Jangan lupa subscribe. Jazakumullahu khairan. Tahukah kamu mengapa kita dianjurkan untuk sabar dalam ujian? Kesabaran adalah salah satu kunci keberhasilan dalam hidup. Ujian adalah bagian dari kehidupan yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan kualitas diri kita. Allah mencintai hamba-Nya yang bersabar dalam menghadapi kesulitan. Kesabaran mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang kuat dan bijaksana. Dengan bersabar, kita menunjukkan keyakinan bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik. Seperti ini analoginya, sabar dalam ujian itu seperti mendaki gunung. Meski jalannya sulit, pemandangan indah di puncak akan membayar semua usaha dan kesabaran kita. Jangan pernah menyerah dalam ujian hidup, karena di balik kesulitan pasti ada kemudahan yang telah Allah janjikan. Jangan lupa subscribe. Jazakumullahu khairan. Tahukah kamu mengapa kita dianjurkan untuk menghormati tamu? Menghormati tamu adalah salah satu akhlak mulia yang sangat dianjurkan dalam Islam.
Tamu adalah bentuk rezeki dari Allah yang membawa keberkahan. Menyambut tamu dengan baik membawa keberkahan dalam rumah tangga. Menghormati tamu adalah cara memperkuat hubungan sosial. Orang yang menghormati tamu dicintai oleh Allah dan manusia. Seperti ini analoginya. Menghormati tamu itu seperti menyirami bunga di taman. Dengan memberikan perhatian dan perawatan, taman akan terlihat lebih indah dan menyenangkan. Jangan pernah mengabaikan tamu karena mereka adalah rahmat dari Allah yang membawa kebaikan untukmu. Jangan lupa subscribe. Jazakumullahu khairan.